Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitahul Khaira dengan NIM 18024041077, kelas B Informatika kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahkomat dan ahwal. Yang dimaksud dengan mahkomal menurut bahasa adalah tahapan, sedangkan menurut istilah adalah upaya sadar untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahap-tahapannya untuk mencapai makrifatullah, di mana upaya tersebut telah menjadi sifat yang menetap pada diri seseorang. Al-ahwal menurut bahasa adalah keadaan, sedangkan menurut istilah yaitu keadaan jiwa dalam proses perbedaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana keadaan tersebut masih terprorer, belum menetap dalam jiwa. Kondisi ini menuntut tindakan yang menyikapinya. Yang kedua itu perbedaan mahkomat dan ahwal. Mahkomat merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf dapat dialami oleh setiap sufi. Sedangkan perbedaannya, mahkomat pelaksanaannya senantiasa berurutan yang dirumuskan oleh seorang sufi itu sendiri. Jumlah mahkomat antara sufi satu dengan lainnya berbeda, dapat dipelajari oleh setiap salik atau pelaku tasawuf. Harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan membutuhkan usaha, hidayat dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya. Sifat temporer, mudah datang dan pergi, tidak selamanya ada dan tidak membutuhkan usaha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 18024041082 dari kelas B Informatika. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 dan saya akan melanjutkan materi dari Mitahul Khaira. Saya akan menjelaskan tentang al-zuhud, sikap wirai, as-sabar, tawakal, rela atau rida. Yang pertama, al-zuhud. Al-zuhud secara istilah bermakna tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniaan. Namun, secara umum, zuhud dapat diartikan sebagai sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat. Yang kedua, sikap wirai atau yang sering disebut wara adalah sikap yang meninggalkan sesuatu yang merubah atau halal agar terhindar dari jatuh ke sesuatu yang haram. As-sabar atau sabar, sifat sabar adalah satu andalan bagi kaum sufi. Sifat sabar merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Mereka yang memiliki kesabaran yang luar biasa dinamakan dengan ulul azmi. Yang keempat, tawakal. Secara terminologi, tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, rela atau rida. Rida berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap rida mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik percobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Sekian dari saya, materi yang akan dilanjutkan oleh Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri dari kelas B Informatika NIM 18040141076. Saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Akbar, yaitu pengertian ittihad dan hulul. Ittihad menurut bahasa berarti penyatuan atau berpadunya dua hal. Artinya perpaduan dengan Tuhan tanpa diantara sesuatu apapun. Menurut Abu Yasis, ia tidak pernah mengakui sebagai Tuhan. Proses ittihad adalah naiknya jiwa manusia ke
hadirat ilahi, bukan melalui reinkarnasi. Al-hulul secara bahasa berarti menempati. Dalam istilah tasawuf, tasawuf hulul adalah ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaannya dihilangkan. Doktrin hulul adalah salah satu tipe dalam aliran tasawuf falsafi dan merupakan perkembangan lanjut dari paham ittihad. Paham al-hulul ini pertama ditampilkan oleh Husain ibnu Mansur al-Hallaj. Paham al-hulul dapat dikatakan sebagai lanjutan atau bentuk lain dari paham atau ajaran al-ittihad yang dipopulerkan oleh Abu Yazid al-Bustami. Tetapi dua konsep ajaran ini berbeda. Dalam ajaran al-ittihad, diri manusia lebur dan yang ada hanya diri Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam konsep al-hululnya, al-Hallaj, diri manusia tidak hancur. Dalam konsep al-ittihad yang dilihat satu wujud, sedangkan dalam konsep ajaran al-hulul di sana ada dua wujud, tetapi bersatu dalam satu tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Wahyudi, kelas B dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan ittihad dan hulul. Yang pertama itu persamaan antara hulul dan ittihad terletak pada ajalannya, yaitu sama-sama mengajarkan tentang persatuan antara Tuhan dan hamba. Dalam ittihad dan hulul, seorang sufi mengeluarkan setahad. Yang kedua itu perbedaannya. Adapun letak perbedaannya adalah ittihad. Ittihad itu roh manusia naik dan menyatu ke dalam diri Tuhannya atau Khalik. Sedangkan hulul itu roh ketuhanan telah turun dan masuk ke dalam tubuh atau jasad sang hamba atau biasa disebut dengan makhluk. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.